Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh, para tamu Allah yang berbahagia, puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa kita, menghadirkan kita di bulan yang penuh berkah. Berdoa kita kepada Allah, semoga segala amal ibadah kita, dosa dan maksiat kita diampuni olehnya, dan kelak kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Satu catatan penting Bapak Ibu, malam tadi malam yang ke-6. Alhamdulillah, dari satu masjid ke masjid yang lain. Malam saja Pak, Mas Haji ladonan kurang isi separuh Pak. Di Masjid Al-Muttaqin subuh ndak muek Mas Haji Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Suatu kebahagiaan dan kegembiraan bagi kita Bapak Ibu. Ini betul-betul atas kehendak Allah, di mana hati, jiwa, dan iman orang-orang yang ada di sekitar ini, di lingkungan masjid ini, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilembutkan hatinya dalam ketaatan. Mudah-mudahan saramaiko taruh sampai sudah ndaknya Ibu. Sebab giko Bapak Ibu, setan di awal-awal bulan Ramadan sempat stres. Setan cameh. Biasanya awak yang cameh jauh setan. Kini setan dan cameh dia manusia. Bila itu awal-awal malam Roma, orang kamu saji sadoe. Dah ada nang kosong doh. Lah berjalan 3 hari Ramadan malam, mulai setan ko cigak balik. Senang hati balik. Baru itu Mas Haji lah mulai kurang. Konco are lah balik ke setelan pabrik balik. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu nilai tertinggi dalam sebuah ibadah adalah istiqomah. Jangan sampai awak bagala pakih Ramadan. Pakih Ramadan, semenjelang Ramadan, awal Ramadan, dan selama Ramadan insya-Allah luar biasa taat. Habis Ramadan nyo kembali ke habitat. Jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah. Pagi kini kita beri judul tausiah pagi dengan berpuasa membuat kita sehat dan selamat. Berpuasa membuat kita sehat dan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo ingin tampilkan minimal 3 kisah sahih terjadi di zaman Nabi, dialami oleh Rasul sendiri dan sahabat beliau. Pertama, ketika Nabi hendak melakukan perperangan, perangnya perang Khandaq. Kala itu diusulkan oleh salah seorang sahabat agar menggali parit, digali di awak lubang panjang agar musuh tidak bisa melompet masuk ke area awak. Lah berhari-hari kerja, akhirnya salah seorang sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, karajo kareh nan digali padang pasir, isi batu se. Ya Rasulullah, ambo dek sahabat nan lain lah 3 hari ndak makan. Nyo buka lah paruik masing-masing. Rupanya baganja dek batu tiok paruik. Baganja jok batu tiok paruik." Nabi tersenyum. Ndak nyo jawab dan Nabi. Nabi juga melakukan hal yang sama. Nyo buka lo bajunya selampih. Rupanya paruik Nabi baganja lo di batu 3 buah. Samo-samo baganja jok batu. Itu kisah pertama. Yang kedua, solatlah Rasulullah bersama sahabat. Di belakang ada Umar bin Khattab dan sahabat lainnya. Ketika Nabi tagak, rukuk, duduk, tagak balik, Bakaruntang-karuntang bunyi Nabi ko. Tidak pernah ada terangah selama ketakah tu.
Wah, pikirlah sahabat, nama bunyi-bunyi di badan Nabi kok. Umar paling cameh. Lekulah ndak sedang sakit Nabi kini kuah. Sudah sumbayang, dengan santun Umar duduk di sebelah beliau. Dengan lembut Umar bertanya, "Ya Rasulullah, adakah engkau sedang sakit?" Jawab Nabi, "Tidak Umar." "Ya Rasulullah, ambo calik berat sekali beban engkau. Dan ambo dengar setiap engkau bergerak solat tadi, ada nama katuntang-katuntang bunyi terangga ambo." Tu ya Rasulullah. Dek karena sahabat mendesak, Rasul sambil tersenyum nyebuka bajunya. Rupanya nampak cakuang paruh Nabi. Di saat itu Nabi mengambil kain, dalam kain tu nyuguluang batu. Ikolah nan berbunyi kecik Nabi, ambolah 3 hari nak makan baganja saja dek kerekel gitu. Allahu Akbar. Kecik Umar, "Ya Rasulullah, ambo sahabat lain menyediakan makanan di rumah tiap hari. Kalau engkau berkehendak ya Rasulullah, ana nindak, pasti kami sediakan." Tersenyum Nabi menjawab, "Tidak Umar, ambo yakin saja yang ambo minta pasti kalian berikan, nyawa sekalipun." Umar malu ambo di hadapan Allah sebagai pemimpin. Besok jawaban ambo di hadapan Tuhan, ambo malah memberatkan masyarakat ambo. Umar, cukuplah lapar ini hadiah dari Allah untukku, agar nanti di akhirat tidak ada lagi umatku yang kelaparan. Allahu Akbar. Terakhir, antara mimbar Nabi dan rumah Aisyah, pingsanlah Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya Abu Hurairah, pingsan. Dek pingsan, sahabat yang lain langsung duduk di dadonya. Nyekironya sedang kena penyakit ayan. Kecik Abu Hurairah, jangan duduk lo dado delai. Dia nak sedang sakit lo. Tu bagus tak kuang. Ya dan paru dan litak nak tertahan delai. Baga luang beliau Pak. Nah, ini beberapa cuplikan kisah dan banyak lagi. Bapak Ibu, yang bermaksud sedemikian rasa lapar yang datang tiap hari menghantui Nabi dan para sahabat. Ada tak tadanga para sahabat kena penyakit mah? Asam lambung? Ndak. Bila penyakit itu ada? Kini kuat. Abu Hurairah asam lambung? Ndak ada Pak. Abu Bakar sakit mah? Ndak ada Pak. Adanya penyakit itu kini. Padahal yang banyak merasakan lapar Nabi dan para sahabat. Luar biasa kan? Rahasianya Pak. Ternyata rahasianya, dikala baginda Rasulullah tidak mendapatkan makanan, beliau langsung niat puasa. Begitupun sahabat lain. Itulah makanya paruh acok kosong tapi tidak menimbulkan sakit, karena beliau langsung meniatkan Iko makanya ndak ada sakit mah di asam lambung no Pak. Jadi orang yang kena sakit mah asam lambung tu orang yang biasa kanyang, sudah tu ndak berhenti dan ndak tertib, akhirnya kena penyakit. Itu satu. Yang kedua, ada ndak Bapak Ibu pernah mendengar orang mati gara-gara puasa? Syanu meninggal sia Tek Ros. Meninggal Tek Ros. Jadi hanya meninggal kali duit nan sekolah le nak. Dia hanya meninggal nyolek puasa petang mah, puasa Senin Kamis mati je deh. Ndak ada dah Pak. Sejak syariat puasa diturunkan Allah, lu nado catatan sejarah orang mati dek kerana puasa lu nado leh. Tapi orang mati dek kelaparan nado nak? Tiap hari Pak. Di Afrika, Ethiopia dan seterusnya, itu tiap hari orang mati dek kelaparan. Dan selapar-laparnya orang puasa, ndak ada nama matinya Pak. Barang dahsyatnya itu. Lah, yang ketiga, buat di kepembukaan pesantren Ramadan, kajian malam kini, subuh kini agak dikebut seketik kok. Yang ketiga Ibu, pangka bala masalah, pangka dan sumber penyakit di badan di mana letaknya? Di mana letaknya? Di paru, di lambung letaknya. Kata Nabi, ma mala'a adami wi'aan syarran bin batnin. Kata Nabi, tidak ada tampek yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali lambung.
Lambuang kau tampek paling buruk yang diisi penuh oleh anak Adam. Di awak disumbar pak luar biasa. Lah jale kecil Nabi itu tampek nang paling buruk lambuang, di awak babuek pasal lambuang namanya. Lapai ke pasal lambuang. Ambon nan ke Bukit Tinggi lambu cubo pak, nang ke Priaman alah pulau pak. Dua tu basuh ada mau pasal lambuang. Kalau nanti Priaman nyo jual segala makanan pagi, lontong sol matam, lontong tunjang, lontong usus, isi dalam je sudah pak. Kalau nanti Bukit Tinggi, tu nasi kapau sesi sudah tu. Iko kadang-kadang takut yang nyelang ke masuk pak. Nabi mengejen iko pangkawala, awak masuk ke dalam. Lah, lambuang. Bapak Ibu yang mulia, lanjutan hadis, bihasbi ibnu Adam akulatu yukimna sulbihi. Aku ada rasio sikit pak. Kalau memang anak Adam itu tak bisa tak makan, maka cukuplah dia makan sekedar panyangga punggung. Tu lah. Lah, rasionya pak. Paru igo sebenarnya pak fungsinya panyangga punggung. Iko panyangga itu nang gambuang. Ba kira punggung deh. Itu menengadik itu nya. Patahlah punggung nya. Aduh penyangga di tengah. Wadang penyangga itu tapi itu deh nya. Ada kongkang lah deh nya. Lebih tak kongkang. Itu fungsinya. Jadi kalau nyo penyangga cukup sekedarnya. Jangan berlebih pak. So Nabi mengatakan sulusun lito'am. Sepertiga rupa ruangan paru itu tiga pak. Sepertiga untuk makanan. Sulusun litharab. Sepertiga lagi untuk minuman. Wasulusun linafsih. Sepertiga lagi untuk angin. Tak boleh pak melebihi batas. Kalau untuk makan berlebih, nyo gencet untuk ayah. Sudah makan adalah jus pokat. Adalah teh es. Cukup minuman masuk ke dalam. Alanya impok dan untuk angin. Tidak ada ruang untuk angin lagi. Akhirnya payah mangok. Angin kalau di situ kosong, oksigen kurang. Oksigen kalau kurang, mato kuyu, utak anok dia. Mono langsung nanya pak. Itu sahih hadisnya. Makanya Bapak Ibu, Ibnu Qayyim kau bagi tingkatan makanan gua, hati-hati, makanan tu rupanya adalah levelnya pak. Lah tahu level makanan? 3. Level orang makan 3. Pertama kebutuhan. Amat nak kebutuhan. Nyo minum hawi dengan segala haya hilang hawinya. Berarti kebutuhannya hanya setengah galeh pak. Nyo minum haya setaguk, 2 taguk, taguk ketiga hawi hilang. Berarti kebutuhan hanya 3 taguk. Kalau galehnya cuma 3 setengah galeh. Tiba dimakan pak, nyo ambil 1 sendok, 2 sendok, tu nyo makan. Hilang litaknya. Berarti kebutuhannya hanya 2 sendok pak. Itulah makan Nabi. Sesuai dengan kebutuhan. Itu makan syariah nama itu. Makan yang disunnahkan. Yang kedua, kecukupan. Pertama kebutuhan, kedua kecukupan. Kecukupan. Inyo dengan setengah galeh lah hilang ngawi. Inyo tambah setengah galeh lah cukup. Dengan nyo tambah setengah galeh lah ko lah panuh lah ronggo untuk ayah tadi. Cukup. Nyo tahu tu pak. Kualah kau nak sah tambah lagi. Nyo sadar ko. Dek lama nyo lo tetalu atapai tetalu cek. Tambahlah seonggok lagi. Dek mau tahu inta tu cek lai. Doi cek lai. Lah akhirnya naik levelnya yang ketiga. Kelebihan. Bala biah lalai babnya lah cukup. Disi jo melimpah. Itu nama gambuang tu. Tu nama buat bangka. Kau mohon maaf anak tata itu mau nak menyinggung enggak doh. Kau kaji kau harus disampaikan. Kalau nak mau sampaikan ba alam mau bisu dia kira doa. Pak Jan, mohon maaf Pak Jan. Kau nak tu Pak Jan, Pak Jan. Kau tentang ketua panitia Ramadan tu nak mau sampaikan tu nak selain dak mau sampaikan saja. Lah, Bapak Ibu yang mulia, ikulah diatur setelahnya dalam agama Pak. Jangan sampai kita berlebihan. Izin.
kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan Allah tak suka. Imam Abu Hanifah mengeluarkan fatwa tentang ayat ini. Beliau menyatakan haram hukumnya bagi orang dengan status kelebihan tadi. Nyolah cukui lah taraso lama parui, tapi dek gulai kambiang gonde ya Tuhan. Apa boleh pak gulai kambiang gampo yang dibepas muka kentua Keranji itu pak lah camat Keranji. Le tahu pak tau? Ambo soalnya doleh dapat sinantinya. Tiba di sinan pak ambo pertama Taman Nuang pak. Jolangnya hidangan de orang piring de nasi lu. Sudah tu tiba gulai kambiang sepiring kadang. Sudah tu nang ketiga kan membe ambo Taman Nuang pak. Tibolah lado mudo hijau samo pucuk ubi. Ba mangko Taman Nuang bo takana kambiang ngade bo pak. Mencalik pucuk ubi tu bo calik gulai kambiang tadi. Ayang terfikir ya Allah ya Tuhan. Kambiang nanyo makan hanya pucuk ubinya gitu ambo. Awak ndak pucuk ubi sino makan, dek kambiang ayo makan. Ndak jadi masalah Farid itu. Ya Allah ya Tuhan. Maka Abu Hanifah katakan haram berlebihan. Barang ko halal pak, hasil pencarian surang, diproses dibuat dengan cara halal, ingredientnya, prosesnya, penyajiannya halal, tapi tiba di memakannya berlebihan. Barang halal tadi otomatis berubah jadi haram. Itu ingat tu pak. Dan pencarian dan surang, ndak ada piti orang lain yang cilok dah, ndak piti riba ke dah. Iya pak punya, tapi dia berlebihan. Ketika babuko pak, ya Allah ya Tuhan, balih dandam ya pak. Nyo bajin mencari itu pak. Nyo ambil satu ala nyo santuang ala terduduk. Mau garib tiba. Ya Allah pak. Kalau model itu polanya tidak akan ada terasa nilai ibadah di situ pak. Nabi pak kalau babuko nyo lapehkan dulu dengan air putih, kemudian kurma, madu kalau ada pak. Nabi babuko tu pak dua rasionya. Berbuka dengan yang manis, berbuka bersama si manis. Lai tahu beda tak? Berbuka dengan yang manis, ada kurma, ada madu. Berbuka bersama si manis, itu beda lalu tu. Ibu senyum menyajikan ayam putih kapak, senyumnya itu manis. Lah, itu ayam putih pak, rasa melonnya be pak. Rasa cuma namanya rumbe saya, itu tak ada rasa itu pak. Itu Nabi. Lanjut. Ustaz, boleh ndak wak makan kanyang? Kau tanya lagi. Kau tanya itu, Ustaz, kau kanai galih dan kau mah. Boleh ndak wak makan kanyang? Yang makan pun diatur di agama rupa pak. Imam Abu Hanifah dia mengeluarkan fatwa haram makan berlebihan. Beliau bagi solusi. Boleh makan kanyang dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi. Pertama, di saat bulan puasa. Kedua, di sesudah puasa, di Syawal dan seterusnya. Iyo. Yang di saat bulan puasa pak. Di ketika sahur, ndak berbuka dah. Bapak boleh labihan makan dari nan biasa dengan niat agar beko siang bakar jokare awak indak lapar lagi. Itu boleh. Boleh di waktu sahur makan bertambah. Biasa dua tambah, kini naikan cek lai. Buat proposal cek lai jadian tiga tambuhnya ba dan beko siang puasa dan kabakar jokare untuk menghindari jangan lapar periden. Boleh tu cek. Yang kedua bila lalayo hari tamu datang ke rumah, awak membuat kalio jariang. Kan ni kau gak rupa dek karena gulai kalio lama. Iyalah balai moh suwak tamu go. Awak mengawani. Maka pak yuk kan. Awak alah kanyang nan tamu galun jualai. Dicalik dewak sampai balabi. Balabi sama apa? Ambil nasi. Ya sawolah nasi. Lah habis nasi alai. Terkait itu saya taruh. Awak lah kenyang. Ya Allah ya Tuhan. Ba caranya kalau awak berhenti, tamu berhenti pula. Jadi awak ambil rasa sendok lagi. Taruhlah.
Nan tamu kan tak jumpa lepak kan makan je lemak dan taruh lalu cek kan. Jadi ketika ada tamu, untuk menghormati tamu agar jangan berhenti dia makan, kan awak si pangka pakai cek orang kau lah kasih pangka mau rabah mak. Silahkan makan kenyang di sinan. Rupanya tamu Pak John lo kira karuangnya beda dia awak. Karuang awak setengah liternya, Pak John 2,5 sedang elok aja itu acara itu gitu. Agak jadi bintang Pak John kajian gini kok mah. Bapak Ibu yang mulia, itu dibolehkan. Nah, kisah Pak harus sampaikan. Umar bin Khattab berjalan di Madinah, basilang dek seorang sahabat lain. Kau agak lain orang kau kecil Umar. Nyimbau, mari. Saya ya khalifah. Yuang kemari. Ada apa ya Amirul Mukminin? Tunjuk langsung di Umar. Kau parut yang dia agak? Rupanya parutnya Pak, istilah kami lo di kantu aku PMK namanya, perut mendahului karir. Parutnya di muka, tagak ke muka, karirnya jauh di belakang Pak. Itu PMK istilah itu. Nyok kalau parut maju, karir maju itu sedang elok Pak. Kok karir nak naik parut bangkak Pak, itu nama yo. Lah, yang saya ya Umar, iyo. Kok parut yang dia? Unde PD lo nyawa Pak. Hadza min fadli Rabbi. Pari dan kau berkah dari Allah kecil. Unde sirah lah Umar menangai Pak. Naik darah Umar langsung deh. Ayang berkah dari Allah. Tawang iko azab pari yang gogoh kecil Umar. Bukan berkah, azab dari Allah. Penyakit isi kok. Maka akan kena azab taruh sampai ang siang balik. Warawayu nak lalu lo Pak John malam ke orang kali kok. Tapi Pak John ko indak gapuk do. Indak lo bunci do. Gemoy. Gemoy. Kan itulah istilah gini. Lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir. Imam An-Nawawi Al-Bantani itu menyatakan bahwa ada 4 sumber yang harus wak pahami dalam kehidupan. Ampe sumber Pak. Disebut sumber ko sanang hati Pak. Kok sumber keuangan, sumber mato ayah, asajan sumber ayah mato. Salah. Insya Allah kalau sumber ko miliki selamat di dia Pak. Ana nampe sumber. Sumber taat, kurangi maksiat. Mangkonan lain di bulan Ramadan ndak junamu hai kamasaji karanonyo sedang bermaksiat. Mangkon nak namuh jinyo baca Al-Qur'an dek sadang bermaksiat. Mangkonyo ndak puaso dek sadang bermaksiat. Awak makan parak siang, anyo makan siang di parak. Itu orang sedang bermaksiat. Sumber sehat kurangi makan. Sumber taat kurangi maksiat. Sumber sehat kurangi Bapak Ibu, ada penelitian terbaru dari salah seorang doktor ahli di Jepang. Katanya Pak, nyobau kalabor, nyocek di lab orang nan puaso yang sering mengosongkan parunya. Rupanya Pak, saintis memastikan ketika awak puaso, di saat paru kosong itu, nanyo makan dek usus ago. Wallahu Akbar. Ternyata nanyo makan Pak, sel-sel mati nanado di tubuh. Sel-sel kanker yang jadi penyakit. Sel-sel penuaan. Rupanya Pak, orang yang ngacuk puaso awet mudo Leh dong. Orang nan jarang puaso nan gambuang tadi itu umur alun bara lai bantu lata lonsoang. Ambo bagi kira Pak lai. Alagai bentuk nak. Gemoy juga. Gemoy je Ibu. Ayo. Bapak Ibu yang mulia, itu suatu hal yang betul-betul membuktikan rahasia Allah dalam kesehatan. Ambo tahun lalu Pak terkait kesehatan anak SMA inyo siap usus buntu Pak, dioperasi jadinya di M Jamil. Bakaluan Pak, bacalian dalam kantong plastik di dokter, pacah ususnya Pak.
Sudah pemulihan, puasa tiba. Anakku memang pola hidup tidak sehat. Makan tu kalau ndak mie ndak makan. Kalau makan nasi ndak sirah dia lado ndak makan. Jam 11 main futsal sampai jam 1, Pak. Ia ndak sehat. Akhirnya terpaparlahnya penyakit yang disebut mah di asam lambung. 5 minit saya terlambat makan, Pak, hijaunya, Pak. Mempaluhnya, ia rasakan matinya, Pak. Nah, Ramadan tiba. Hari pertamanya ragu. Dia kata, "Lok puasa tu kindak gua." Ada orang tuanya puasa lah. Because sampai di mata lo iyo jam 10 pagi malilik paru iko yo bagaluang-galuang dia gitu semangat orang kayaknya cuba je lah tahan nak ke Ramadan wajib. Akhirnya sampai jam 2 balik indak talok dia nyolai makan minumlah beliau. Besoknya nyo konsultasi, "Ustaz, baa solusi untuk anak amboko, apakah nyo tetap wajib puasa atau bayar fidyah saja?" Kenapa? Nyo sakit. Okey, baik, Bu. Mana tu? Semari. Nanda, yo, Pak. Iyo sakit, yo. Barasanya dia rasa mati nyo, Pak. Tu ba, yo tak salah dapat lah kok puasa jadi indak rencak ona. Ha, kan. Puasa jadi indak rencak, Pak. Ah, yalah. Nanda hobi main futsal yo. Iyo, Pak. Itu wak cok juara mah, Pak. Bagus. Kini Nanda 2 hal lakukan. Pertama, niatkan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh bahwa Nanda akan menamatkan puasa sehari penuh. Yang kedua, andaikan dari puasa sehari penuh tu terjadi takdir Allah meninggal Nanda adanya. Pilih mana rancak meninggal sedang puasa, dek meninggal sedang main futsal. Itu saya nasihat duanya, Pak. Siap Ustaz keceknya. Langsung nyu puasa, Pak. Allahu Akbar, hamba sendiri tak tahu aku bisa, ya Allah. Jam 10 ke patang memiuh parui. Jam 10 kini setelah dapat nasihat, indah ada rasa sakit datang. Jam 2 balik, indah aja asik main game. Ah, aman. Malah inyo sampai mugarib indah ada rasa sakit Allah ju sampai hari ini. Anak tu kuliah kini, kuliah di Taipik, Pak. Ada sakit indah, hilang sakit sama sekali, Pak. Ndak ada diubek, ndak ada makan apapun. Niatnya inyongin puasa panuah. Hilang sakitnya malah. Itulah menunjukkan dengan mengurangi makan awak jadi sehat. Alai sumber berikutnya, sumber budi. Sumber budi ya, kurangi mengecek. Jangan banyak nak mengecek. Kau Ustaz kena isi kau mah. Dek jangan banyak nak mengecek. Ngoko saya kajiwak kini lo. Banyak ngecek salah ngoko lai. Nah, Bapak Ibu, itu dulu kajian anak-anak pesantren lama nunggu juga. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.